Hikmatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan terus mempelajari ilmu tentang sholat tahajud ini. Sebagaimana kita ketahui, ternyata sholat tahajud ini menjadi perhatian yang luar biasa dari para penulis tentang buku sholat. Orang yang malam-malam sudah tahajud, tiap malam terus-menerus, tiap malam terus, itu akhirnya dibayar oleh Allah. Nah, bagaimana cara Allah membayar orang itu? Ya, kita tidak tahu rahasia Allah itu. Malah Pak Kiai yang dapat uang 5 miliar itu mengatakan begini, jangan-jangan orang yang datang kepada saya itu malaikat yang menyamar jadi manusia itu. Ya ampun. Ya, kan kita nggak tahu. Nah itu. Nah jadi cara kedua menjadi kaya raya itu dengan tekun dan gigih malam-malam. Bangun malam-malam tahajud yang lama. Itu pasti dibayar oleh Allah. Nah, contoh lagi ya, orang yang menjadi miliarder karena sholat tahajud itu, ada orang sudah 20 tahun lebih menjadi supir bis antar kota. Sebut saja dari Jakarta ke Jogja ya, sebut saja begitu ya. Itu 20 tahun dijalani, udah dijalanin. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Nah, kemudian orang itu baru sadar. Orang ini baru sadar, loh, saya itu sudah kerja puluhan tahun kok nggak punya tabungan miliaran ini di rumah gitu. Ah itu akhirnya apa? Akhirnya si bapak tadi itu menghadap seorang kiai yang dipercaya oleh beliau. Pak Kiai, saya itu kerja udah lama kok nggak jadi miliarder ya, uang saya kok masih sedikit gitu ya. Masih kadang ratusan ribu, kadang juta, tahu-tahu jadi ratusan ribu lagi. Nah, saya minta petunjuk kepada Pak Kiai. Saya harus bagaimana ini supaya di sisa waktu hidup saya di dunia ini, saya bisa menjadi miliarder. Punya uang miliaran. Pak Kiai gimana Pak Kiai? Pak Kiainya tersenyum dan menjawab. Sebelumnya saya bertanya dulu sebenarnya. Apakah kamu selama ini malam-malam sudah sholat tahajud? Belum Pak Kiai. Nah, saran saya cuma satu. Kalau kamu pengen menjadi kaya raya, menjadi miliarder, mulai malam ini kamu bangun malam, kerjakan sholat tahajud yang lama setiap malam. Terus setiap malam terus kamu kerjakan sampai akhirnya kamu itu nanti mendapat petunjuk langsung dari Allah. Apa yang harus kamu kerjakan? Ternyata petunjuknya itu luar biasa itu. Disuruh dagang sate. Petunjuknya itu. Nah, kemudian dia menyewa tanah di pinggir jalan. Menyewa tanah di pinggir jalan yang agak luas itu. Yang di depannya banyak dilewati lalu lintas. Dengan modal seadanya bikin
rumah-rumahan dari bambu itu, dari gubuk ya mungkin ya, gubuk-gubukan itu. Nah, mulai berdagang sate itu. Nah, ternyata dagang sate itu yang satu porsi 50.000 itu keuntungannya satu porsi itu 10.000. 10.000. Nah, dalam satu hari itu karena dagangnya di pinggir jalan besar ya, banyak mobil mampir ya, itu minimal 200 orang beli di situ, 200 porsi. Nah, 200 porsi kali 10.000 berapa itu keuntungan bersihnya? Kan 2 juta itu. 2 juta sehari. Satu bulan 60 juta. Nah, terus akhirnya sawah yang tadinya disewa kebeli oleh beliau. Akhirnya bisa membangun rumah yang rumah permanen ya gini ya mas saya. Nah, akhirnya singkat cerita pelanggannya itu sampai 500 orang tiap hari. Bukanya pagi, siang, sore, malam ya kan. Nah, ternyata itu jalan yang ditunjukkan Allah kepada bapak tadi itu. Yang tadinya untung 2 juta sehari, bisa untung 5 juta seharinya dari dagang sate itu. Buka restoran sate itu. Nah, kalau 5 juta per hari keuntungan bersihnya berarti 1 bulan 150 juta. Nah, itu 1 tahun udah berapa? 150 juta kali 12. Udah 1,6 miliar kan. Nah, itu akhirnya beliau yang tadinya supir bis antar kota itu, yang kerja 20 tahun nggak bisa menjadi miliarder, terus kemudian dengan menjadi ahli sholat tahajud itu beliau bisa menjadi miliarder, punya uang miliaran. Nah, itu kisah-kisah nyata dari sholat tahajud. Nah, kemudian yang perlu kita baca dari buku kita ini, nah ini, wahai saudaraku, hari ini kita membaca dan memahami isi kitab suci Al-Quran. Yang kita baca itu surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-110. Apa pesan Allah di situ? Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Kebaikan apa saja yang kamu usahakan itu untuk diri kamu sendiri. Pastilah kamu akan mendapatkan hadiahnya dari Allah. Sesungguhnya Allah itu maha melihat apa-apa saja yang kamu kerjakan. Salah satu perintah Allah itu adalah perintah mendirikan sholat. Termasuk di dalamnya sholat yang disebut Allah harus dikerjakan itu adalah sholat tahajud itu. Jadi kalau kita orang Islam itu kalau pengen menjadi miliarder ya, itu minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Karena kalau kita minta kekayaan kepada selain Allah, itu pasti diberi juga. Tetapi embel-embelnya orang itu pasti dimintain tumbal oleh yang memberi kekayaan itu. Nah, jadi jalan yang terbaik itu ya kita menghadap Allah. Karena Allah itu tidak pernah minta tumbal atau minta balasan dari kita. Justru Allah itu yang akan memberikan banyak hadiah kepada kita.
Nah, kemudian tadi ada juga penjelasan sholat dan bayarlah zakat. Ternyata kalau kita sudah bisa rajin sholat tahajud itu, kita juga wajib memperbanyak zakat itu, wajib memperbanyak sedekah itu. Jadi sholat dan sedekah atau mengeluarkan sebagian harta kita itu ibaratnya satu keping mata uang. Di satu sisi sholatnya, di satu sisi sedekahnya atau zakatnya itu. Jadi tidak bisa kita mentang-mentang orang kaya raya terus, wah saya sedekah aja lah, berapa yang harus saya bayar tiap bulan? Tidak bisa. Kenapa? Karena sholat dan zakat itu satu paket. Tidak bisa hanya apa itu tadi, sholat saja, rajin tahajud saja itu tidak bisa. Tetap kita harus ingat bahwa sebagian harta yang kita miliki itu adalah harus disedekahkan gitu. Nah, kemudian siapa saja yang tidak mau dan menolak mendirikan sholat adalah orang yang pasti akan memasuki kehidupan yang sangat berat di kemudian hari dalam kehidupan di dunia ini juga. Sholat tahajud merupakan salah satu bentuk kebaikan yang harus diusahakan oleh kita. Orang yang sudah mendirikan sholat tahajud yang lama di setiap malam hari dapat dipastikan akan menerima hadiah dari Allah di kemudian hari. Jadi ini suatu kepastian ini. Suatu kepastian dari Allah. Barang siapa menanam pohon durian, pasti buah yang akan dipetik itu juga buah durian. Saya selalu memberikan analogi seperti itu. Barang siapa menanam pohon pisang, ya yang keluar nanti buah pisang. Barang siapa menanam pohon pepaya, ya pasti buah pepaya yang akan keluar dari pohon itu. Nah, ini pelajaran yang sangat mahal sekali berkaitan dengan sholat tahajud itu. Jadi sholat tahajud yang sudah kita usahakan tiap malam, kita usahakan setiap malam itu tidak sia-sia bagi kita. Jadi pasti hasilnya itu kepastian di dalam hidup kita di dunia ini. Nah, kemudian kemudian sungguh itu janji Allah yang pasti terbukti kebenarannya. Sungguh orang yang mendapatkan hadiah Allah tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dengan kata lain, orang yang beruntung itu adalah orang yang memperoleh banyak kesuksesan atau keberhasilan. Nah, saudaraku, menjadi orang yang beruntung itu memang harapan kita itu. Kadang orang itu tidak sanggup lah mendapatkan uang yang dalam jumlah besar miliaran itu. Sebagai contoh nyata kisah Pak Kiai tadi itu, secara logika Pak Kiai tadi itu tidak mungkin mencari uang 5 miliar itu secara langsung itu, secara syariat. Kayak pengusaha besar gitu kan.
dia bisa membangun perusahaan lagi. Nah itu kan cara manusia itu, secara logika ya, secara akal sehat. Nah, tetapi ternyata ada jalan lain, yaitu dengan cara meminta langsung kepada Allah. Nah jadi kenapa kok meminta kepada Allah? Karena Allah itu Tuhan yang Maha Kaya Raya. Seluruh alam semesta dan isinya ini milik Allah. Ya terserah Allah mau ngasih kepada siapa itu. Nah itulah yang membuat kita semua harus yakin sama Allah. Mungkin saya juga termasuk golongan orang-orang yang belum bisa mencari uang secara langsung miliaran gitu ya. Tapi saya yakin suatu saat dapat hadiah dari Allah itu. Nah ada suatu kisah yang menarik juga ya. Jadi ada orang yang mendapat hadiah luar biasa dari Allah gitu. Jadi malah saya punya kesimpulan punya pendapat bahwa profesi paling tinggi itu menjadi kiai itu. Kalau saya setelah saya berguru belajar dengan Pak Kiai saya itu, dengan seorang kiai ya, beliau itu malam-malam tahajud lama, siangnya banyak menerima tamu Pak Andi. Nah itu, dan ternyata tamunya itu bukan sembarangan itu. Setelah minta nasihat, minta dibantu doa itu, kemudian para tamu itu sebelum pulang ngasih hadiah ke orang itu. Ngasih amplop itu, ada yang isinya 50 juta, ada yang isinya 10 juta gitu. Total jenderal penghasilan Pak Kiai itu berapa? 1 bulan 450 juta. Wah itu luar biasa itu. Itu bergurunya kepada Allah itu. Mintanya sama Allah. Jadi bahwa sholat tahajud itu bisa menjadikan seseorang menjadi kaya raya itu sudah selalu terbukti. Nah, di dalam kesempatan ini saya hanya bisa memberikan sedikit contoh ya, sedikit contoh. Nah, itu artinya apa? Di zaman sekarang ini untuk menjadi kaya raya itu tidak perlu bertapa di gunung ya atau bertapa di gua gitu ya. Kalau orang nekat bertapa di tengah-tengah hutan yang sepi ya, di dalam gua yang sepi itu, nah itu dapat dipastikan. Tapi bertapanya sendiri loh, jangan bawa teman loh. Nah itu nanti kedatangan Raja Jin itu. Raja Jin itu nemuin orang itu. Kamu ada apa kok? Berani-beraninya ke sini sendirian itu. Saya ingin jadi orang kaya raya. Jangan takutlah kalau cuma kayak gitu. Kata Raja Jin. Singkat cerita, dikasih uang lah sama Raja Jin itu. Sehingga orang itu jadi kaya raya. Tetapi itu cara yang salah ya kalau menurut Islam. Yang salah. Cara yang benar itu cukup di rumah kita masing-masing ya. Masing-masing kita sholat tahajud terus. Yang akhirnya Allah itu akan memberikan kepada kita. Memberikan apa yang
Oh ini ada hadisnya ini. Jadi hadiah dari Allah itu kepada orang yang sudah terus menerus setiap malam tahajud itu, hadiahnya apa? Sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Sesuatu yang belum pernah kamu mendengar. Sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam hati kamu. Wah, ini luar biasa itu kata-katanya. Pak Kiai itu ketika menerima hadiah uang 5 miliar 1 koper itu kan belum pernah melihat uang sebanyak itu. Jangan belum pernah terlintas dalam hatinya akan ada hadiah uang 5 miliar tergeletak di dalam rumahnya. Terus apa tadi, belum pernah terlihat oleh mata ya, belum pernah mendengar ya kan, belum pernah mendengar ada uang sebanyak itu. Terus belum pernah terlintas di dalam hati. Ya apa, jangankan membayangkan uang sebanyak itu gitu kan. Nah, tiba-tiba ada di rumahnya. Jadi hadiah dari Allah itu tidak disebut apa gitu, cuma Allah sangat pintar itu ya. Hadiahnya adalah sesuatu yang belum pernah kamu bayangkan. Hadiahnya adalah sesuatu yang belum terlintas dalam pikiran kamu. Hadiahnya adalah sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Hadiahnya adalah sesuatu yang belum pernah kamu dengar. Itu kata-katanya luar biasa sekali. Nah baiklah, kita masih ada 2 lembar lagi selesai. Kita baca aja. Saudaraku, ketahuilah bahwa hadiah dari Allah itu berupa kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan yang penuh dengan kesenangan, bahkan kehidupan yang indah itu setelah orang tersebut meninggal dunia ini. Sholat tahajud yang kita dirikan di setiap malam hari pasti dilihat oleh Allah. Itu keyakinan kita. Bahwa sholat tahajud yang malam-malam kita perjuangkan itu pasti dilihat oleh Allah. Pasti akan diberi pembalasan oleh Allah. Pasti akan diberi balasan oleh Allah. Mengapa kita bisa memastikan itu? Di dalam surat Al-Fatihah yang pertama tadi kita baca itu, ayatnya mengatakan Maliki Yaumiddin, yang berkuasa pada hari pembalasan. Atau ada juga yang menerjemahkan yang menjadi raja di hari pembalasan. Artinya apa? Artinya setiap amal perbuatan manusia itu, meskipun sangat kecil sekali, itu akan diberi balasan oleh Allah. Apalagi kalau amal perbuatannya itu sangat besar, sangat berat dikerjakan. Nah, pasti balasannya juga akan sangat luar biasa. Itu. Nah, baiklah, kita lanjutkan ya. Tuhan yang Maha melihat. Itulah sebabnya orang-orang yang bangun di tengah malam dan mendirikan sholat tahajud yang lama di setiap malam hari adalah orang yang usahanya pasti tidak sia-sia. Usahanya pasti tidak sia-sia di kemudian hari. Hadiah yang dijanjikan Allah yang akan diberikan tersebut pasti akan datang kepada kita. Nah, di saat yang tidak kita duga-duga. Nah, jadi Allah itu akan mengabulkan doa kita di saat kita sudah sangat putus asa, di saat kita
tidak pernah menduga, bahkan di saat kita sudah lupa dengan doa itu. Nah, ada kisah yang menarik itu bahwa sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, tolong dicek nanti ya. Orang-orang itu, para utusan itu sampai menyatakan, ya Allah, kapankah akan datang pertolonganmu, akan datang balasan dari Engkau. Itu saking berharap pengen cepat dikabulkan itu. Nah padahal Allah itu tidak bisa diburu-buru. Jadi datangnya hadiah itu di saat kita sudah hampir putus asa, hadiah itu datang kepada kita. Nah itu. Jadi yang pasti kita jangan berhenti mengerjakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu doa yang terbaik. Doa yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah di waktu yang terbaik itu. Kemudian saat doa itu dikabulkan oleh Allah, maka muka kita bersinar-sinar karena begitu bahagianya kita menerima hadiah dari Allah. Dan silakan Anda buktikan sendiri. Jika Anda sudah mendirikan sholat tahajud yang lama, setiap malam selama bertahun-tahun tidak pernah absen, Anda pasti akan dijadikan miliarder oleh Allah. Nah maksudnya gini loh, kalau orang itu dari mudanya tahajud, nanti di masa tuanya tidak akan dijadikan orang sengsara oleh Allah. Itu jaminan dari Allah. Tapi kalau orang itu sekarang sudah kaya raya ya, udah uangnya miliaran tuh, tapi nggak pernah mau tahajud kemudian. Nah, suatu saat hukuman Allah akan datang kepada orang itu. Kenapa? Karena tidak mau mengerjakan perintah Allah kan. Nah, akhirnya orang tersebut dijadikan bangkrut oleh Allah. Tiba-tiba perusahaannya sepi pembelinya. Tiba-tiba perusahaan yang ini sepi pembelinya. Akhirnya bangkrut. Nah, bangkrut itu di masa tuanya dia sengsara. Di masa tuanya nggak punya apa-apa. Ayo, saya pernah ketemu seorang kakek-kakek yang seperti itu. Kan saya ajak ngobrol dulu ya Pak Adi ya. Saya ajak ngobrol tuh. Kisah perjalanan hidupnya. Dan bu saya itu kaya raya mas katanya. Uang tabungannya di bank itu jutaan bahkan miliar itu. Tapi nggak tahu ya saya tiba-tiba bangkrut begini gitu. Ah itu. Nah kemudian silakan Anda buktikan sendiri. Jika Anda sudah mendirikan sholat tahajud yang lama, tadi sudah ya, dan tidak pernah absen setiap malam, Anda pasti dijadikan miliarder oleh Allah. Bagaimana prosesnya Anda menjadi miliarder? Itu urusan Allah semata-mata. Bahkan banyak orang yang tidak pernah menduga, tidak pernah membayangkan bagaimana akan menjadi miliarder itu. Nah, itulah sebabnya tahajud itu dinyatakan sebagai tahu-tahu harta bersujud kepada kita. Nah, itu maksudnya kalau harta bersujud kepada kita, itu artinya kita menjadi orang kaya raya, kita menjadi miliarder. Nah, itu.
Nah kemudian, ini hampir selesai, 1 lembar lagi. Dan setiap orang harus mempunyai cita-cita besar untuk menjadi miliarder di kemudian hari. Nomor 1, kita harus punya cita-cita terlebih dahulu. Orang yang di setiap malam hari pekerjaannya hanya tidur saja sampai pagi hari adalah orang-orang yang tidak akan dijadikan miliarder oleh Allah di kemudian hari. Orang-orang yang memilih tidur saja di sepanjang hari adalah orang-orang yang pasti akan dijadikan miskin oleh Allah di kemudian hari. Silahkan dibuktikan kebenaran pelajaran tersebut. Nah baiklah, kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang sangat yakin dengan kebenaran firman-firman-Mu di dalam kitab suci Al-Quran. Ya Allah, bangunkanlah kami di waktu malam hari. Jangan sampai kami tidur sepanjang malam. Jangan sampai kami ini menjadi golongan orang-orang yang lupa dengan perintah-Mu, yaitu perintah untuk mengerjakan sholat tahajud yang sungguh sholat tahajud itu merupakan satu kepastian bagi kita ya, supaya kita itu nanti ketika panjang umur 90 tahun, umur 100 tahun, ketika kita sudah ditinggalkan oleh anak-anak kita, jangan sampai pada saat itu kita tidak punya uang. Dan sampai pada saat itu kita minta uang sama anak kita. Nah, yang paling penting ya, jangan sampai kita dibuang oleh anak kita di panti jompo. Saya itu benar-benar menangis itu ketika diajak teman saya meninjau suatu panti jompo. Nah, ternyata isinya itu kakek-kakek yang umurnya 100 tahun, nenek-nenek yang umur 100 tahun. Nah, pas tuanya sakit-sakitan, perlu berobat mahal. Nah, terus nggak punya uang. Nah, terus anak-anaknya nggak ada yang sanggup membiayai itu. Terus sama anak-anaknya itu apa? Dibawa pergi malam-malam, ditinggal di pinggir jalan, misalnya orangnya dari Semarang, dibuang di Tasik, ya Allah. Itu. Nah, setelah saya tanya mereka, mengapa kok di masa tuanya menghadapi kehidupan yang sangat buruk sekali, dibuang oleh anak-anaknya dan hidup di panti jompo ya bahasanya Iman Copo. Itu setelah saya tanya, ternyata jawabannya cuma satu, tidak pernah sholat tahajud sewaktu masih mudanya. Nah begitulah. Baiklah, sudah cukup ya ini ya. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran kita pada hari ini semakin memperkuat semangat kita, memperkuat motivasi kita untuk tidak meninggalkan sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.